mengadukan suaminya terhadap saudara-saudaranya. Jadi ada, ini mencakup dengan semua pertanyaan ini ya, yang tiga tersisa. Kata ulama ada enam macam ghibah, tapi bukan termasuk ghibah, nggak dosa. Al-ghadhu laysa bighibatin fi sittati, yang namanya menguraikan terkait dengan kejelekan orang dalam 6 keadaan itu bukan ghibah. Bukan ghibah dan tidak ghibah, itu nggak dosa berarti. Apa itu? Yang pertama, mutadzalimin, orang yang mengadukan kezaliman orang lain kepada orang yang bisa menghilangkan kezaliman tersebut. Misalnya Pak, seorang anak mengadu kepada ayahnya karena dizalimi oleh kakaknya, nggak apa-apa. Karena Pak, dia itu dalam kategori mengadukan kezaliman kepada orang yang bisa menghilangkan kezaliman itu, nggak apa-apa. Yang kedua, mutadzalimin wa mu'arrifin, orang nggak dikenal kecuali dengan sebutan itu. Ada kan namanya Imam Akhfas. Akhfas itu apa? Kelelawar. Ada Imam Hatim Al-Asom, Hatim yang tuli. Nah, mau kita bilang orang tuli. Nah, tapi kalau dikatakan Imam Hatim banyak. Cuma kalau Imam Hatim At-Ta'i, ada Imam Hatim At-Ta'i, ada Imam Hatim Al-Asom. Nah, gitu. Kalau Asom berarti dia. Gitu. Nah, Asom itu adalah yang tuli. Gitu. Al-A'mash yang matanya juling, misalnya. Kan nggak senang orang bilang begitu. Tapi kalau nggak dikatakan A'mash, nggak dia tahu. Nah, jadi lebih baik tetap kita sebutkan namanya orang. Yang mana cari sifat yang lainnya, jangan sifat yang tidak baik. Tapi kalau seumpama sudah ngetren, terkenal orang itu dengan sebutan yang semacam itu, ya nggak apa-apa. Gitu. Kemudian mutadzalimin wa mu'arifin wa muhadziri. Nah, siapa muhadziri? Memberikan kewaspadaan kepada orang lain seperti ditanyakan tadi. Hati-hati ya, orang itu begini, nggak apa-apa. Tapi ketika menyampaikan kewaspadaan kepada orang lain, hendaknya sebutkan satu sifat saja kalau itu sudah cukup. Ustadz, ini ada satu orang mau minta saya, gimana menurut Ustadz? Jangan, lebih baik cari orang lain. Enggak, Ustadz, kita sudah seret, keluarga udah seret. Jangan, dia suka pembohong. Kan bisa diobati Ustadz kalau cuma pembohong Ustadz. Jangan, dia suka berzina. Nah, jadi bertahap. Jangan, kenapa? Dia itu pembohong, penipu, pencuri. Jangan. Itu yang pertama, iya, nggak apa-apa. Yang kedua, ketiga dosa. Nah, jadi secara bertahap. Kalau mau ngasih pengawasan atau kewaspadaan pada orang lain, jadi supaya dia itu terhindar daripada kejelekannya, nggak apa-apa. Tapi bertahap. Gitu. Kemudian mutadzalimin wa mu'arifin wa muhadziri. Kemudian mustaftin. Siapa mustaftin? Yang minta fatwa. Orang datang pada saya, Ustaz, kalau seumpama suami saya mengatakan begini, dia tidak memberikan nafkah dan sebagainya, gimana hukumnya Ustaz? Nah, ini nggak apa-apa. Oh, dalam agama begini hukumnya. Dia minta fatwa kepada kita, misalnya kepada seorang ustaz, seorang dai, seorang faqih, seorang ahli fikih, nggak apa-apa itu. Minta fatwa itu nggak apa-apa, menyebutkan namanya. Kalau kita ingin mengadukan atau bertanya tentang hukum terkait dengan seseorang, maka hendaknya kalau seumpama ada seorang suami berkata begini, kalau ada seorang suami melakukan begini pada istrinya, itu hukumnya gimana? Nah, itu lebih baik daripada kita menyebutkan suami saya begini Ustaz. Nah, gitu. Lebih baik seperti itu. Kemudian wali talibil i'anah, barang siapa yang minta pertolongan li izalatil munkari, untuk menghilangkan kemungkaran. Ada orang datang polisi mengadukan tentang kejahatan tetangganya, keluarganya, kerabatnya, temannya yang telah menganiayanya, atau itu nggak apa-apa, karena minta supaya dihilangkan kemungkaran itu, atau kepada qadhi, kepada hakim dan sebagainya, itu nggak apa-apa. Kemudian yang keenam adalah mustatin umatul ba'izatul munkari. Keberapa sudah? Kelima atau keenam? Mutadzalimin wa arifin muhadziri wa liman talabal i'anata li izalatil munkari. Berapa sudah? Jadi kemudian kalau seumpama seseorang mutadallil, muhadzir, talabil i'ana, izalatil munkari, atau orang yang terkenal dengan lakopnya tadi sudah jelaskan ya. Nah, lakopnya itu kalau nggak disebutkan dia nggak dikenal, itu nggak apa-apa. Nah, itulah
di antara perkara-perkara yang tidak dianggap dalam syariat termasuk ghibah. Nggak apa-apa seperti itu. Yang satu yang belum dijelaskan, kalau dia itu senang orang itu tahu. Jadi orang itu paham tentang kejelekannya, dia senang. Kan tadi kan ghibah kan kalau semua disebutkan sama orang itu dia nggak senang. Tersebarnya kabar tentang dia atau dia menyampaikan tentang orang tersebut, kalau dia itu dengar dia nggak senang, itu ghibah. Kalau dia senang, bukan ghibah. Nah seperti para artis, dia senang dikata begitu misalnya, tapi tetap jangan sultan. Lebih baik jangan lihat-lihat yang talk show dan sebagainya, itu tidak usah dilihat lah. Itu termasuk yang membicarakan orang lain. Kalau dia membicarakan orang lain, mau artis mau yang lainnya itu. Jadi kalau seumpama dia itu bangga, dia mau minum, dia bangga, tari pesona, dia bangga, melakukan transaksi riba, dia bangga. Nah itu dia membicarakan seperti kepada orang lain, itu nggak apa-apa. Kenapa? Dia nggak senang, bukan sedih dia nggak malu, dia malah bangga dengan apa yang disampaikan. Nah itu termasuk bukan ghibah yang semacam itu. Tapi lebih baik jangan kita mengikuti, daripada kita itu mengikuti talk show dan sebagainya yang bicarakan orang lain, lebih baik kita bersolawatan, baca tasbih. Nah, kata Nabi SAW, subhanallah walhamdulillah tamla'ul mizan. Jadi subhanallah walhamdulillah itu aja, itu luar biasa, itu sudah pahalanya. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim, kata Nabi SAW, itu di dalam mizan itu sangat berat sekali. Kalimatan habibatan ilar rahman sagilatan fil mizan, subhanallah bihamdi subhanallahil azim, kata Nabi SAW, 2 kalimat saja sangat dicintai Allah Ta'ala dan sangat berat timbangannya. Apa itu? Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Salawat kepada Nabi Muhammad perbanyak daripada ngomongin orang. Nah, jadi kita minta kepada Allah Ta'ala, yang bisa merubah kita hanya Allah, yang bisa menitahkan kebaikan di dalam hati kita juga Allah, yang bisa mengizinkan kita berbuat baik juga Allah. Jadi jangan sampai kita menghukumi orang lain, tapi urusi diri kita sendiri, sehingga kita tidak sempat untuk mengurusi orang lain, nggak menggibahi dan sebagainya. Semoga itu yang menjadi ciri khas kita dan perilaku kita sampai kita meninggal dunia dalam keadaan selamat. Sebagaimana dikatakan, waman zuhziha anin nari wa udkhilal jannata faqad faz. Dan barang siapa yang dihindarkan daripada api neraka dan dimasukkan dalam surga, itulah orang yang sukses. Semoga kita termasuk semacam itu. Nggak ada salah kepada Allah, nggak ada salah kepada manusia. Meninggal dunia dalam keadaan bawa kebaikan, bawa rahmat, dan meninggal dunia ala husnil khatimah, ala haziniyah wa likulniyatin salihah wa ala manawasal salih. Dan berkat Fatihah semoga kabul semua hajatnya, hajat dunia bil maisarah wa hajat al-akhir bil maghfirah. Al-Fatihah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara, salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyaihina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yamina hadha ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara, salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyaihina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yamina hadha ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara, salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyaihina wa muallimina wa talabatana wa
طالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخر